Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta 2014 oleh Hilmar Farid. Bukan lautan, hanya kolam susu, air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu, air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir dalam acara pidato kebudayaan ini. Sengaja saya memilih lagu Kolam Susu karya Kus Plus sebagai pembuka pidato ini, karena lagu ini begitu sederhana musik dan liriknya, dan berbicara mengenai fakta yang begitu gamblang, bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya. Tepatnya negeri maritim yang kaya. Perjalanan saya berkeliling di negeri ini ke beberapa tempat mengkonfirmasi kebenaran syair lagu ini, bahwa kail dan jala cukup menghidupimu. Kus Plus tentu tidak sendirian dalam keyakinannya bahwa Indonesia adalah negeri maritim yang kaya. Di bangku sekolah kita belajar tentang wilayah lautan Indonesia yang luasnya mencapai 3,2 juta kilometer persegi. Kita belajar tentang panjang pantai Indonesia yang lebih dari 95.000 kilometer dan membuat Indonesia menjadi negeri dengan panjang pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kita juga belajar tentang 17.000 lebih pulau dengan sumber daya alam yang beragam, baik yang berada di darat, daerah pesisir maupun lautnya. Saat ini diperkirakan lebih dari 160 juta orang atau lebih dari 60% penduduk Indonesia bermukim di daerah pesisir. Dengan geografi dan demografi seperti itu, potensi Indonesia sebagai negeri maritim memang luar biasa. Para ahli mengatakan, jika potensi sebagai negeri maritim ini digarap dengan baik, maka nilainya bisa mencapai 3.000 triliun per tahun. Kegiatan ekonominya akan bisa menyerap lebih dari 40 juta tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari perikanan, pengembangan wilayah pesisir, sampai bioteknologi dan transportasi laut. Sebuah potensi yang luar biasa. Tapi mengapa sampai hari ini perekonomian Indonesia masih bertumpu pada industri pengolahan, pertambangan dan kehutanan, pertanian dan peternakan yang semuanya berbasis di daratan? Total kontribusi sektor kelautan terhadap produk domestik bruto Indonesia saat ini hanya sekitar 20%. Di bawah Thailand dan Korea Selatan. Dua negeri yang kalau panjang pantainya digabung pun tidak sampai 10% dari panjang pantai Indonesia. Ini bukan perkara preferensi atau prioritas di dalam pembangunan, bahwa kita harus memperhatikan sektor yang dilupakan, tapi menyangkut keselamatan dan masa depan. Pembangunan ekonomi yang bertumpu di daratan memang berhasil membawa Indonesia ke dalam kelompok 16 besar perekonomian dunia. Tapi harga yang harus dibayar oleh masyarakat Indonesia untuk sampai pada posisi itu sangat mahal, dan boleh jadi tidak seimbang dengan pencapaiannya. Antara tahun 2001 sampai 2013, setiap hari ada areal hutan seluas 500 lapangan sepak bola yang habis dibabat. Tidak perlu menjadi ahli lingkungan hidup untuk melihat korelasi antara pembabatan hutan dengan bencana banjir dan tanah longsor yang sering terjadi belakangan ini. Setiap tahun kita mendengar ribuan orang mengungsi karena banjir di seluruh negeri, belum lagi yang tewas tertimbun tanah longsor. Pada tahun 2012 saja, kerugian yang diderita masyarakat karena banjir dan tanah longsor mencapai 30 triliun.
atau lebih dari separuh pendapatan dari sektor kehutanan pada tahun yang sama. Areal hutan yang dibabat kemudian ditanami kelapa sawit atau tanaman keras lainnya, yang kemudian membawa bermacam persoalan baru, mulai dari kerusakan lingkungan hidup, meningkatnya konflik sosial dalam masyarakat akibat kehadiran perkebunan dan kegiatan ekonomi ekstraktif lainnya di atas tanah yang dihuni masyarakat. Proses ini begitu intensifnya sehingga tumpang tindih klaim terjadi, bukan lagi antara perusahaan dengan masyarakat, tapi antara perusahaan dengan perusahaan. Saat ini jumlah total konsesi lahan di Kalimantan Barat saja mencapai lebih dari 19 juta hektar. Padahal luas provinsinya hanya 14 juta hektar. Semua ini tentu berkait kelindan dengan praktek korupsi dan tidak sedikit kasus yang diurus dan sudah diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi dalam beberapa tahun terakhir ini terkait pengurusan hak guna usaha perkebunan. Pembangunan yang bertumpu pada daratan ini berhasil meningkatkan PDB per kapita dari $1.161 pada tahun 2004 menjadi $3.556 pada tahun 2012, meningkat 3 kali lipat. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Masalahnya pada saat bersamaan, indeks pembangunan manusia kita merosot dari 0,697 menjadi 0,629 pada kurun yang sama. Ketimpangan sosial juga meningkat seperti terlihat dari distribusi pendapatan nasional. Diperkirakan sekarang ini ada 20% penduduk terkaya di negeri ini menguasai hampir separuh pendapatan nasional. Sementara 40% penduduk termiskin menguasai hanya 16% dari pendapatan nasional. Seperempat dari 40% penduduk termiskin itu tergolong orang dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Dalam bahasa yang lebih luas, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ketimpangan geografis juga meningkat dalam kurun yang sama antara daerah yang berpendapatan tinggi seperti Kalimantan Timur dan Jakarta ini dengan daerah yang berpendapatan sangat rendah seperti Nusa Tenggara dan Maluku Utara. Saya kira bukan kebetulan bahwa daerah yang berpendapatan tinggi itu kehidupan ekonominya bertumpu di daratan, yakni kehutanan, pertambangan, dan pajak kendaraan. Sementara daerah yang berpendapatan sangat rendah adalah gugus kepulauan di kawasan timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Presiden Jokowi benar ketika dalam pidato pertamanya sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober lalu mengatakan bahwa kita telah lama memunggungi laut. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat kita sampai pada keadaan seperti itu? Apakah karena kurang investasi? Apakah karena kurangnya pengetahuan dan teknologi? Apakah semata karena kurangnya infrastruktur? Menurut saya, tidak. Masalah kita lebih mendasar dari itu, yaitu terpisahnya laut dan dunia maritim dari kebudayaan kita. Sikap memunggungi laut terjadi karena berbagai perubahan penting dalam sejarah yang membalik arus kebudayaan kita. Dalam perjalanan sejarah yang panjang dan kompleks inilah kita harus mencari jawaban atas pertanyaan mendasar di atas. Dan bukan dengan menyalahkan apa yang disebut watak atau karakter bangsa. Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup, baik pemikiran maupun praktek yang tidak dapat direduksi menjadi sederet ciri yang seolah esensial. Pada tahun 1977, budayawan Mokhtar Lubis menulis buku yang berjudul Manusia Indonesia, Sebuah Pertanggungjawaban. Di dalam buku itu ia menyebut 6 ciri manusia Indonesia. Munafik, enggan bertanggung jawab, bersikap dan berperilaku feodal, percaya tahyul, berbakat seni. Saya juga aneh ya, kenapa berbakat seni juga harus masuk di dalam ciri ini. Dan lemah watak. Daftar ini masih bisa kita perpanjang dengan bermacam ciri negatif lain seperti mau menang sendiri, tidak bisa menghargai waktu, cepat puas diri, tidak telaten dalam pekerjaan, menjilat ke atas dan menindas ke bawah, mencuri kesempatan dalam kesempitan dan sebagainya. Dan memang tidak sulit bagi kita untuk menjumpai berbagai ciri negatif itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau mau jujur, kita sendiri juga tidak lepas dari ciri negatif seperti itu. Tapi menganggap ciri negatif itu adalah sesuatu yang melekat pada kebudayaan adalah kekeliruan ganda. Pertama, karena dasar berpijaknya adalah generalisasi dan stereotyping. Yang salah satu manifestasi terburuknya dalam pergaulan manusia adalah rasisme. Dalam konteks sejarah kita, generalisasi dan stereotyping ini dipakai oleh penguasa kolonial
untuk menanamkan perasaan rendah diri di kalangan orang pribumi sehingga menjadi lebih mudah diatur. Dalam pidato pembelaannya di sidang pengadilan kolonial yang dikenal dengan judul Indonesia Menggugat, Bung Karno mencatat, berabad-abad kami mendapat cokokan inlander bodoh. Berabad-abad kita diinjeksi rasa kurang karat. Turun-temurun kita menerima sistem ini. Dipadam-padamkan segenap kita punya energi. Sekarang percayalah kita bahwa kita sesungguhnya memang adalah bangsa kurang karat yang tak bisa apa-apa. Kekeliruan kedua dari cara pandang ini menyangkut solusi yang ditawarkan. Jika benar ciri negatif, yaitu munafik, enggan bertanggung jawab, percaya tahyul dan sebagainya adalah persoalan utama kita, maka solusinya akan dengan mudah bisa kita cari dalam industri kebajikan yang rajin memproduksi nasihat agar orang meninggalkan ciri negatif tersebut. Ya. Jika ini benar, maka kita tidak perlu presiden, kita nggak perlu pilpres, kita nggak perlu menteri yang mumpuni, cukup seorang motivator yang bisa mengubah segala yang negatif menjadi positif. Super sekali. Tidak perlu ada perdebatan di parlemen atau uraian pemikiran, apalagi pidato kebudayaan. Cukup beberapa jumput nasihat dari Sri, buku Chicken Soup for the Soul and the 7 Habits of Highly Effective People. Saudara sekalian yang saya hormati, kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi produk dari perjalanan sejarah yang dinamis dalam ruang sosial dan kultural yang konkret. Karena itu generalisasi dan stereotipe harus kita buang jauh-jauh. Karena keduanya mencoba mengangkat beberapa ciri dan manifestasi dari kebudayaan menjadi berlaku umum dan abadi. Padahal pelajaran penting yang ditarik setiap orang yang membaca sejarah adalah bahwa yang abadi hanyalah perubahan. Karena itu pula, usaha untuk menelusuri jejak sejarah dari arus balik kebudayaan kita yang membuat kita dalam keadaan seperti sekarang ini tidak bisa hanya bersandar pada kisah kebesaran Majapahit dan Sriwijaya atau kisah ketangguhan pelaut Mandar yang dengan kapal sandak bisa mengarungi samudra. Kisah seperti itu mungkin berguna untuk membangkitkan semangat patriotisme, cinta tanah air atau tujuan lain semacam itu. Tapi jelas tidak ada gunanya kalau kita ingin memahami dinamika sejarah yang konkret. Justru sebaliknya, kisah kejayaan masa lalu bisa membius dan menenggelamkan kita dalam kebanggaan semu dan keyakinan teleologis bahwa suatu hari nanti, jauh di masa depan yang nanti, Indonesia akan kembali pada kejayaan itu. Di masa lalu keyakinan teleologis bahwa akan datang suatu zaman keemasan sangat kuat dalam gerakan Ratu Adil atau milenarianisme yang biasanya berusia pendek. Dan saya tidak melihat alasan bahwa jika hari ini ada gerakan yang berpijak pada keyakinan seperti itu, usianya akan lebih panjang. Kita perlu narasi sejarah yang tidak sekedar mengagungkan masa lalu, tapi bisa menggambarkan pergulatan sosial, pergulatan kuasa di antara kekuatan sosial dari masa ke masa. Pergulatan itulah yang membawa kita sampai pada keadaan seperti sekarang ini. Kita perlu memahami kekuatan apa yang membuat kita secara kolektif bergerak memunggungi laut. Karena hanya dengan begitu, kita bisa memahami apa yang harus dilakukan untuk bergerak ke arah sebaliknya. Dan inilah fungsi sejarah sebagai kritik. Kita belajar tentang Majapahit tapi bukan tentang kejayaannya di masa lalu, melainkan mengenai pergulatan kekuatan yang memungkinkannya muncul sebagai kerajaan maritim yang besar dan kemudian runtuh sehingga menimbulkan arus balik yang hebat dalam sejarah. Kita belajar tentang pelaut Mandar bukan sekedar untuk mengagumi kehebatannya berlayar, tapi untuk memahami bagaimana mereka bisa bertahan hidup sebagai komunitas maritim di tengah gerak memunggungi laut yang semakin menguat. Kita belajar tentang orang Bajau dan suku laut, bukan karena keunikan sejarah dan budaya mereka yang terkesan eksotik, tetapi karena dalam pandangan dunia merekalah kita bisa menemukan landasan untuk membayangkan negeri maritim di masa mendatang. Saat ini sudah cukup banyak studi mengenai berbagai segi dan aspek sejarah yang berkaitan dengan dunia maritim. Ada yang mempelajari peri kehidupan masyarakat pesisir. Ada yang mempelajari jaringan perdagangan maritim yang terus berubah dari masa ke masa.
Ada yang mempelajari ragam dan jenis kapal serta teknologi kelautan. Dan ada pula yang menekuni studi tentang barang dagangan seperti rempah-rempah yang membentuk jalur perdagangan dalam sejarah. Produksi pengetahuan di bidang ini tidak kurang. Masalahnya, hampir semuanya masih berbentuk monografi dan belum banyak usaha untuk menghimpun berbagai studi itu sehingga ada semacam kesimpulan betapapun sementara sifatnya mengenai perkembangan dunia maritim di Nusantara. Salah satu pengecualian yang perlu disebut di sini adalah karya Adrian Lapian, Pelayaran dan Perniagaan Nusantara abad ke-16 dan 17. Profesor Lapian adalah pelopor studi sejarah maritim di Indonesia, satu dari sedikit orang yang mencurahkan seluruh karirnya untuk bidang kajian yang spesifik. Saya beruntung pernah menjadi mahasiswanya. Salah satu hal yang sering ditekankannya adalah bahwa keragaman pengalaman historis dan letak geografis dari berbagai polity dan community di Nusantara mestinya membuat kita sadar bahwa Indonesia bukan sesuatu yang terberi atau given. Indonesia adalah sebuah konstruksi historis. Tapi ini bukan berarti bahwa Indonesia hanyalah produk pemikiran kaum nasionalis pada awal abad ke-20 tanpa referensi ke dunia nyata. Tidak. Gerak mempersatukan berbagai komunitas di bawah sebuah politi sudah ada sejak lama. Dan apa yang kita sebut sebagai sejarah Indonesia atau sejarah nasional tidak lain adalah produk interaksi yang konkret antara berbagai komunitas di Nusantara. Peringatan dari Profesor Lapian menjadi penting karena kuatnya kecenderungan melihat sejarah seolah berjalan melintasi sebuah garis lurus. Seolah semua masyarakat melalui tahap perkembangan yang sama dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Pandangan seperti itu sangat kuat di kalangan pegawai dan sarjana kolonial mempelajari sejarah dan kebudayaan masyarakat jajahan. Mereka melihat perbedaan antara kebudayaan masyarakat jajahan dengan kebudayaan Eropa bukan sebagai keragaman antara dua masyarakat yang berbeda, tapi sebagai perbedaan tahap perkembangan. Bahwa orang Melayu, Jawa, dan non-Eropa lainnya belum hidup, bersikap, dan berperilaku seperti orang Eropa adalah bukti ketertinggalan yang satu dari yang lain. Cara pandang linear dan teleologis ini pada akhirnya menciptakan semacam hierarki arti penting, hierarchy of significance, di mana peristiwa, tokoh, atau tempat yang satu dianggap lebih penting daripada yang lain semata karena dianggap punya peran besar dalam membawa masyarakat menuju kehidupan modern. Saya kira ketertarikan sebagian elit politik sekarang ini terhadap Majapahit dan Sriwijaya misalnya, bukan semata karena silau kemegahannya itu sendiri, tapi karena narasi yang dominan mengenai Majapahit dan Sriwijaya itu cocok dengan mimpi mengenai kebangkitan Indonesia sebagai bangsa modern dan besar. Dalam sejarah sebagai kritik, arti penting suatu peristiwa, seorang tokoh, atau sebuah tempat tidak ditentukan oleh hasil akhirnya atau telos, tapi karena kedudukannya dalam waktu dan tempat tertentu. Hanya dengan begitu kita bisa kembali mengangkat peristiwa, tokoh, atau tempat yang dalam pandangan dominan dianggap tidak penting, menjadi penting. Hanya dengan begini pemahaman kita mengenai sejarah dan juga masa kini dan masa depan akan menjadi lebih adil. Geografi menjadi sangat penting di sini, karena gerak memunggungi laut tidak terjadi secara serempak di semua tempat, tapi secara bertahap dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita perlu studi lebih mendalam untuk mendokumentasi perkembangan itu dan melihat pola hubungan di antara munculnya sebuah kekuatan maritim di satu tempat dengan kemunduran kekuatan maritim di tempat yang lain. Kemunculan Makassar dan Banten misalnya jelas dipengaruhi oleh pencaplokan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511. Sepanjang abad ke-17 berbagai kerajaan maritim muncul silih berganti di Aceh, Banten, Makassar, Ternate, Tidore, Sumbawa, dan sebagainya. Sampai akhirnya semua kerajaan maritim tersebut tunduk pada kekuasaan Eropa. Dalam hal ini kekuasaan VOC, perusahaan multinasional pertama di dunia. Saudara sekalian yang saya hormati, kalau memang kenyataan sejarah dan geografi Indonesia begitu cair dan kompleks dan ilusif, lantas bagaimana kita bisa menangani kehimpunan kenyataan yang kompleks itu sebagai kesatuan? Ini bukan pertanyaan akademik, tapi sebuah pertanyaan mendasar yang juga menghantui para pemimpin Indonesia sebelum kemerdekaan. Kita ingat ada sidang BPUPKI pada bulan Juni tahun 1945. Dalam salah satu sesinya dibahas mengenai masalah batas negara. Pimpinan sidangnya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat, pendiri Budi Utomo. Dan waktu itu ia mengatakan bahwa
agenda itu tidak perlu dibahas terlalu mendalam, karena semua anggota BPUPKI sudah sepakat bahwa Republik yang baru nantinya akan mengikuti batas negara kolonial Hindia Belanda. Adalah Muhammad Hatta yang kemudian mengusulkan agar para peserta sidang diizinkan menyampaikan pandangan mereka mengenai masalah tersebut. Sidang yang oleh Dr. Radiman dibayangkan akan berlangsung singkat ternyata memakan waktu 2 hari karena banyaknya usulan dan perdebatan. Setelah kemerdekaan, masalah kesatuan wilayah Republik tetap berlanjut. Selama 5 tahun pertama, antara 1945 dan 1950, batas wilayah Republik terus bergeser sesuai perkembangan perang dan diplomasi. Ketika akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 hanyalah satu negara bagian yang wilayahnya mencakup Banten, sebagian Jawa Tengah dan Yogyakarta, setelah seluruh Sumatera kecuali Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Bangka dan Belitung. Republik Indonesia Serikat akhirnya dibubarkan pada bulan Agustus 1950 dan semua negara bagian bersedia menyatukan diri di bawah Republik Indonesia. Tapi ketegangan di sekitar hubungan pusat dan daerah terus berlanjut. Pada tahun 1950-an, ketegangan itu meledak ke dalam serangkaian konflik terbuka yang menandakan bahwa integrasi Indonesia sebagai sebuah negara dan juga sebagai sebuah bangsa masih belum selesai. Kegagalan mendorong integrasi yang wajar ini adalah produk dari kegagalan menangkap dan mengelola kompleksitas sejarah dan geografi Indonesia. Lalu bagaimana cara kita memelihara keragaman di satu sisi dan mendorong kesatuan di sisi yang lain? Bagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa terwujud dalam praktek? Apakah kesatuan dengan sendirinya berarti setiap unsur yang membentuknya harus kehilangan karakter yang khas? Pada tahun 1932, Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo yang lain, dan juga tokoh gerakan nasionalis di masa awal, menulis sebuah artikel singkat berjudul Gamelan dan Kewajiban. Ia berpendapat bahwa gamelan adalah model masyarakat yang harmonis. Karena dalam permainan gamelan, setiap pemain tahu tempat dan perannya masing-masing dan menerima kedudukan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat tanpa reserve. Prinsip manut kepada aturan yang ditetapkan adalah prasyarat dasar bagi terbentuknya harmoni dalam gamelan maupun masyarakat. Gagasan Sutomo saya kira tidak bisa menjawab berbagai pertanyaan kita di atas. Asas kepatuhan tanpa syarat dan keharusan untuk membentuk harmoni, tanpa ruang bagi perbedaan dan keragaman berarti tunggal ika tanpa bineka. Tapi rujukannya ke dunia musik, dalam hal ini gamelan, menawarkan kemungkinan melihat masalah yang saya ajukan tadi dengan cara yang berbeda. 2 tahun sebelum Sutomo menulis artikel itu, Soekarno membacakan pidato pembelaannya Indonesia menggugat di hadapan pengadilan kolonial Belanda di Bandung dari bulan Agustus sampai Desember 1929. Berbeda dengan Sutomo yang tampil memberikan wejangan tentang persatuan dalam harmoni, Soekarno justru menjadikan dirinya semacam interlokutor yang menyuarakan berbagai masalah yang dihadapi rakyat. Sumber suara yang diangkatnya sangat beragam, mulai dari berita surat kabar seperti Darmo Kondo, Perca Selatan, Aksi, Siangpo, Pewarta Deli, Sinpo, sampai suara para pegawai dan sarjana kolonial, para pemimpin pergerakan Indonesia dan dunia, keluh kesah rakyat jelata, dan tentunya suara Soekarno sendiri. Dengan telaten, ia mencari ritme dari bermacam suara yang sepintas nampak tak beraturan dan memahaminya sebagai kesatuan. Soekarno termasuk sedikit pemimpin gerakan nasionalis yang mengalami Indonesia secara ekstensif sejak sebelum kemerdekaan. Setelah lepas dari penjara pada tahun 1931, ia berkeliling di seluruh Jawa untuk melancarkan propaganda kemerdekaan. 2 tahun kemudian ditangkap lagi dan dibuang ke ND selama beberapa tahun sampai kemudian dipindah ke Bengkulu. Sebelum Jepang menyerbu masuk, ia dipindahkan ke Padang. Selama masa revolusi, ia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan berkunjung ke beberapa daerah yang berada di bawah kekuasaan Republik. Sampai akhirnya ditangkap oleh tentara Belanda dan ditahan di Bangka selama beberapa bulan. Jadi selama 10 tahun menjelang kemerdekaan, Bung Karno kerjanya traveling, ya, walaupun sebagai orang buangan. Ya. Perjalanan keliling ini memberinya kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan realitas negerinya.
Referensi ke dunia musik berulang kali muncul dalam tulisannya. Dalam risalah Mencapai Indonesia Merdeka yang disusunnya tahun 1933, Soekarno menguraikan kritiknya terhadap kolonialisme Eropa dan pandangannya tentang mengapa Indonesia harus merdeka. Dua bagian dari risalah itu diberi judul dengan bait-bait lagu Indonesia Raya dan Di Timur Matahari, karya Wage Rudolf Supratman. Dalam pidato kenegaraan tahun 1964 yang berjudul Tahun Vivere Pericoloso, Soekarno menegaskan bahwa revolusi Indonesia bukanlah sebuah peristiwa, melainkan sebuah proses. Dan dalam proses itu ia berdialog dengan banyak pemikiran dunia, dengan pengalaman langsung rakyat jelata yang kemudian harus dihimpun dan kemudian dilontarkan kembali sebagai sebuah kesatuan. Saya kutip, "Dentamnya revolusi yang kadang-kadang berkumandang pakik sorak, kadang-kadang bersuara jerit pahit, sebagai satu keseluruhan kita dengarkan sebagai satu nyanyian. Satu simfoni, satu gita, laksana dentumnya gelombang samudera yang bergelora, pukul memukul membanting di pantai, kita dengarkan sebagai satu gita kepada Tuhan yang amat dahsyat." Saya kira tidak ada yang bisa menandingi pengalaman Soekarno sebagai seorang pemimpin nasional. Bung Karno orang yang sangat romantik, dan kutipan yang saya ambil tadi jelas bukan sebuah anjuran metodik. Tetapi ada butir penting yang relevan bagi agenda sejarah sebagai kritik, yakni kemampuan untuk mendengarkan ritme dalam masyarakat yang kemudian diolah dan dilontarkan kembali sebagai kesatuan. Sejarah meletakkan peki sorak dan jerit pahit yang disebut Soekarno itu ke dalam kerangka temporal, dan geografi meletakkannya dalam kerangka spasial. Gerak memunggungi laut membuat peki sorak dan jerit pahit dari perairan menjadi samar. Dan bukan kebetulan jika tempat-tempat yang ratusan tahun lalu merupakan pusat perdagangan dan kerajaan maritim di era sekarang menjadi daerah tertinggal yang diabaikan. Perjalanan sejarah yang mengubah pusat perdagangan dan kerajaan maritim menjadi daerah tertinggal ini dimulai ketika kekuasaan atas laut berpindah secara bertahap dari tangan kerajaan maritim setempat ke tangan VOC. Dalam penulisan sejarah, peristiwa yang sering disoroti oleh para ahli adalah kematian Sultan Agung pada tahun 1645 yang membuka ruang intervensi bagi VOC di pedalaman Mataram. Dan yang kedua adalah jatuhnya Makassar pada tahun 1669 yang membuka jalan bagi VOC untuk menguasai jalur perdagangan terpenting di Nusantara. Dan benar, setelah itu hanya ada beberapa kerajaan maritim yang tersisa, dan itu pun hidup bertahan di bawah dominasi VOC yang secara efektif menggunakan perpecahan dan persaingan di antara mereka untuk menguasai semuanya. Dominasi VOC di perairan Nusantara sejak akhir abad ke-17 mungkin agak mengherankan bagi kita. Kenapa bangsa yang begitu kecil di pojokan Eropa sana bisa menguasai negeri yang begitu besar seperti Indonesia ini? Kenapa semua kerajaan maritim yang muncul setelah runtuhnya Majapahit gagal menghadapi VOC? Dari segi jumlah pasukan dan tenaga kerja, para penguasa setempat jauh lebih unggul daripada VOC. Dari segi pengenalan terhadap wilayah, akses kepada sumber daya pun demikian halnya. Tahun 1682, seorang advokat Belanda, Peter van Dam, mencatat bahwa dari sekitar 1.500 serdadu VOC yang bermukim di Batavia, hanya 1/4 dari mereka yang cukup bugar untuk terlibat dalam pertempuran. Lainnya sakit dan juga kepayahan karena cuaca yang panas. Tapi kenapa 10.000 tentara Mataram yang dipimpin Tumenggung Bagurekso dan Pangeran Mandurajo gagal merebut Batavia pada tahun 1628 dan 1629? Kegagalan itu saya kira bukan sekedar kesalahan strategi perang, tetapi terkait erat dengan krisis kebudayaan dan politik yang jauh lebih mendalam di kalangan penguasa Nusantara. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke masa yang lebih awal, yakni keruntuhan Majapahit pada pergantian abad ke-16. Ada banyak penjelasan mengenai keruntuhan Majapahit ini dari para ahli sejarah dan arkeologi. Tapi penjelasan yang paling menarik justru datang dari seorang novelis, Pramudia Anantatur. Pramudia ditahan oleh penguasa Orde Baru pada bulan Oktober 1965 bersama ribuan orang lainnya. Selama 4 tahun ia dipindah dari satu penjara ke penjara yang lain di Jakarta sampai akhirnya ia dibuang ke Pulau Buru pada tanggal 17 Agustus 1969. 5 tahun pertama ia hanya menjalani kerja paksa. Baru pada tahun 1974 ia diizinkan menulis. Dan novel pertamanya yang dia tulis di Pulau Buru adalah Arus Balik. Sebuah novel tentang pergolakan di Tuban.
kota pelabuhan terakhir yang masih setia kepada Majapahit di awal abad ke-16. Dan Tuban juga adalah kota di mana Kus bersaudara meniti karirnya sebagai pemusik. Dalam novel itu, Pramudia menggambarkan degenerasi penguasa Tuban. Seorang adipati yang berpikiran sempit, mau menang sendiri, berperilaku feodal persis seperti yang digambarkan oleh Mokhtar Lubis dalam bukunya. Tapi semua sifat dan sikap itu melekat pada sang adipati karena posisinya sebagai pembesar yang tidak tertandingi. Bukan karena ada sesuatu yang melekat dalam kebudayaannya. Seandainya ia orang biasa dengan perilaku seperti itu, entah sudah lama dia kehilangan kepala. Di bawah kepemimpinan sang adipati, Tuban seperti kehilangan arah. Daerah pedalaman yang semula merupakan sumber kemakmuran tidak lagi bisa menyediakan apapun yang diperlukan. Produksi terhenti, pasar tidak lagi meriah, dan dengan begitu terhenti pula arus barang, tenaga, dan pengetahuan dari selatan ke utara yang mewarnai perjalanan sejarah sebelumnya. Alih-alih berdagang dengan negeri yang jauh, Tuban malah sibuk mengurusi serangan para penguasa pantai utara Jawa yang lain. Tuban terus terdesak karena kelebihan organisasi dan kepemimpinan senapatinya yang peragu. Lalu muncul Wiranggaleng, pemuda desa yang sederhana, akhirnya muncul memimpin pasukan Tuban. Dalam diri Wiranggaleng sebenarnya Tuban menemukan harapan baru. Tetapi kekuatan lama yang membawa Tuban ke dalam degenerasi yang terlalu kuat menghalangi perkembangan itu. Sekalipun memenangi pertempuran demi pertempuran, pada akhirnya ia juga tidak berdaya mempertahankan kejayaan Tuban dan Majapahit. Kemerosotan politik dan budaya sudah sedemikian hebatnya, sehingga kemenangan militer pun tidak lagi berarti. Di akhir cerita, Wiranggaleng tampil merebut kembali Tuban yang sempat diduduki Portugis. Penuh perenungan ia melihat sebab kemunduran Tuban bukan lagi dalam strategi militer. Saya kutip, sekarang orang tak mampu lagi membuat kapal besar. Kapal kita makin lama makin kecil seperti kerajaannya. Karena ya, kapal besar hanya bisa dibikin oleh kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil menyebabkan arus tidak bergerak ke utara, sebaliknya dari utara sekarang ke selatan. Karena atas angin lebih unggul membawa segala-galanya ke Jawa, termasuk kehancuran, penindasan, dan penipuan. Makin lama kapal-kapal kita akan semakin kecil untuk kemudian tidak mempunyai sama sekali. Tuban berhasil diselamatkan, tapi pada saat bersamaan lautan sudah jatuh ke tangan orang lain. Dan dengan begitu menurut Wiranggaleng, nasib Jawa dan Nusantara sudah dapat ditentukan. Ambruk, entah sampai kapan, berapa turunan. Selama 200 tahun setelah keruntuhan Majapahit, kerajaan maritim datang silih berganti. Sebagian bisa muncul sebagai akibat dari keruntuhan Majapahit, seperti Banten dan Mataram. Ciri utama dari periode sejarah ini adalah perdagangan. Sejarawan Anthony Reid bahkan menyebut periode sejarah ini sebagai zaman keemasan perdagangan maritim, the age of commerce di Asia Tenggara. Tapi zaman keemasan itu tak bertahan lama. Kisah jatuh bangun kerajaan maritim di Nusantara inilah yang membantu kita melihat akar dari gerak memunggungi laut di masa sekarang. Saudara sekalian yang saya hormati, selama 200 tahun setelah keruntuhan Majapahit, ada puluhan kerajaan maritim yang bermunculan silih berganti. Saya akan tajamkan fokus pada dua saja, karena kalau diteruskan ini bisa jadi pelajaran sejarah yang sangat membosankan. Saya akan fokus pada dua, Banten dan Makassar, bukan sekedar karena kemegahan masing-masing sebagai kota perdagangan, tapi karena dinamika sejarahnya bisa menerangi penglihatan kita mengenai abad ke-17 yang teramat penting dalam sejarah kita. Saya mulai dari Banten, sebuah kota pelabuhan di ujung barat Pulau Jawa. Selama berabad-abad, para penguasa dan penduduk dari wilayah itu sudah melakukan pelayaran antara pulau dalam skala yang kecil dengan tujuan berdagang. Tapi kemunculannya sebagai sebuah kerajaan maritim yang berpengaruh dimulai ketika kerajaan Demak di bawah Sultan Trenggono dengan bantuan Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin merebut Banten pada tahun 1527. Maulana Hasanuddin kemudian diangkat menjadi sultan yang pertama. Dan seperti kerajaan lain di masa itu, Banten juga melakukan ekspansi dengan mengirim armada lautnya ke berbagai daerah, sementara tentara daratnya masuk ke pedalaman. Di seberang lautan, Banten berhasil menguasai Lampung dan membuka kontak dagang dengan para penguasa di sejumlah pelabuhan di Sumatera. Sementara di pedalaman, Banten mengakhiri rakyat kerajaan Pakuan Pajajaran dan menguasai seluruh, kalau dibandingkan sekarang mungkin masuk sedikit bagian Jawa Barat.
100 tahun kemudian, sekitar pertengahan abad ke-17, Banten mulai muncul sebagai sebuah bandar dagang dan kekuatan maritim yang penting. Ya, dalam 100 tahun. Ini memang kalau di mata sejarawan 100 tahun ini pendek saja. Ya. Apalagi kalau misalnya arkeolog yang menekuni evolusi manusia, dari Pithecanthropus erectus sampai Homo sapiens misalnya, 1000 tahun itu cuma kedipan mata. Ya. Skala waktu sengaja memang dibuat menjadi rapat, agar kita bisa melihat perubahan yang terjadi. Banten tumbuh sebagai bandar dagang yang terkenal di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah Banten antara 1651 sampai 1682. Ia dibantu oleh 2 orang penasihat asal Tiongkok yang masuk Islam. Yang pertama adalah Kiai Ngabei Kaitsu dan kemudian penggantinya Kiai Ngabei Cakradana. Ya. Jadi tokoh Ahok ini sebetulnya historis. Keduanya berperan penting dalam membuka jalur perdagangan baru ke Laut Cina Selatan, termasuk dengan Panglima Pasukan Ming. Saat kapal Panglima ini merapat di Banten, para pekerja dan penduduk takjub melihat kemegahannya. Sultan Ageng juga dibantu oleh orang Inggris, orang Denmark, dan Portugis dalam menjalankan pemerintahannya. Sementara Cakradana mengurus pembangunan kota, merancang dan mendirikan bangunan dan jembatan, maka para penasihat dari Eropa membantu Sultan Ageng mengembangkan armada kapalnya, melatih pasukan militernya. Banten seperti juga Ternate, Makassar, dan banyak kota pelabuhan lain di Nusantara adalah kota internasional. Jadi kalau cuma cerita seperti Last Samurai atau Anna and the King, itu kita stoknya berlimpah. Ya. Nah, masalah orang lain kemudian mampu mengangkat cerita semacam itu ke dalam kebudayaan populer, sementara kita tidak. Itu bukan masalah modal, bukan tenaga, bukan teknologi, tapi terutama masalah wawasan dan kebudayaan. Dekade 1670-an adalah masa keemasan bagi Banten sebagai kota perdagangan yang disinggahi pedagang dan pelaut dari seluruh dunia, termasuk tentunya dari berbagai kerajaan maritim di Nusantara sendiri. Jumlah penduduk Banten pada saat itu 150.000 orang. Ya. Dan yang menjadikan Banten sebagai sebuah kota internasional yang setara dengan Amsterdam, Roma, dan Seoul pada masa yang sama. Ya. Di daerah pedalaman yang sudah ditaklukkan, para penguasa dan pedagang Banten mengembangkan produksi pertanian, termasuk tebu, pertukangan, dan sebagainya. Yang membuat Banten tidak hanya menjadi tempat lalu lalang barang dari tempat lain, tapi juga saluran produksi dari perkarangannya sendiri. Tingkat perkembangannya sudah sangat tinggi untuk ukuran masa itu, sehingga ahli arkeologi Herianti Untoro berkesimpulan bahwa pada akhir abad ke-17, di Banten sudah berkembang sejenis kapitalisme pribumi. Tapi gerak maju yang pesat ini terhenti ketika pergantian kuasa tiba. Sultan Haji, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, menggugat rencana ayahnya yang ingin menyerahkan kekuasaan kepada anaknya yang lain, yakni Pangeran Purbaya, adik dari Sultan Haji sendiri. Beberapa sumber mengatakan langkah ini diambil oleh Sultan Ageng karena mencium gelagat Sultan Haji punya hubungan dengan VOC. Konflik kemudian menjadi terbuka dan apa yang dikhawatirkan Sultan Ageng menjadi benar adanya. VOC yang sejak lama mengincar Banten pun melibatkan diri dalam konflik tersebut membantu Sultan Haji. Dengan dukungan militer dari VOC, Sultan Haji berhasil menyingkirkan ayah dan adiknya dari istana. Tapi sebagai imbalannya, ia harus menyerahkan Lampung beserta monopoli atas perdagangan lada kepada VOC. Sultan Haji tidak lama memerintah. Ia meninggal tahun 1687. Atau 7 tahun setelah kudeta terhadap ayahnya sendiri. Bersamaan dengan itu, peran dan kedudukan para kapitalis pribumi pun semakin merosot. Setelah kematian Sultan Haji, tidak ada lagi penghalang berarti bagi VOC untuk menguasai kota pelabuhan itu. Para raja Banten sesudah itu tidak berperan penting lagi. Mereka kehilangan wibawa, kehilangan otonomi di hadapan penguasa yang baru, dan bahkan setiap pengangkatan raja baru harus mendapat persetujuan dari VOC. Pada tahun 1813 datang pukulan terakhir. Raffles melucuti Sultan Muhammad Safiuddin dari gelar rajanya dan Kesultanan Banten pun dihapus dari peta sejarah. Sekarang kita beralih ke Makassar dengan sejarahnya yang unik. Pada awal abad ke-14, para pemimpin 9 negeri di sepanjang pesisir muara Sungai Jeneberang dan Talo bersepakat untuk menggabungkan kekuatan mereka menjadi kerajaan Goa.
Untuk mengawal kesepakatan itu, para pemimpin kemudian membentuk semacam Dewan Perwakilan yang disebut Bate Salapanga, yang tugasnya antara lain memberi nasihat kepada raja. Setelah berjalan selama beberapa generasi, ya lagi sekitar 100 tahun, ya inilah sejarawannya. Jadi Raja Tunatangka Lopi membagi kerajaan menjadi dua, Gowa dan Talo. Dan untuk selanjutnya Makassar dipimpin bersamaan oleh dua kerajaan kembar. Sementara Raja Gowa menjadi Sultan, Raja Talo menjadi Mangkubumi atau Perdana Menteri. Wilayah kekuasaan kerajaan kembar ini terus bertambah melalui kombinasi perang dan persekutuan. Satu persatu negeri lain di bagian selatan Sulawesi ditaklukkan. Mulai dari Parigi sampai Siang, dari Lembangan sampai Bulukumba. Di Maros dan Polombangkeng, para pemimpin Gowa Talo menjalin persekutuan. Pusat kerajaan ada di Makassar yang pada awal abad ke-17 sudah menjadi kota pelabuhan internasional lengkap dengan kantor perwakilan dagang Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol, Denmark, dan Tiongkok. Letak Makassar di persimpangan jalur maritim yang menghubungkan bagian barat Nusantara dengan bagian timur, utara dengan selatan, memang ideal bagi kota pelabuhan dagang yang besar. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 membuat banyak pedagang Melayu beralih ke sana, sehingga terjadi penambahan volume perdagangan yang sangat signifikan selama abad ke-16. Belum lagi ditambah dengan pelautan pedagang dari sekitar Makassar sendiri yang menghubungkan kota pelabuhan itu dengan berbagai tempat produksi terutama makanan di wilayah sekitar Makassar. Ini lagi juga bukti bahwa tradisi kuliner yang kaya di Makassar ini punya akar sejarah yang panjang. Seperti Banten, Makassar adalah bandar yang ramai dengan penduduk sekitar 160.000 orang, sedikit di atas Banten. Di masa kepemimpinan Sultan Malikus Said, Makassar menjadi salah satu kota dagang terbesar di Asia dengan wilayah kekuasaan mencakup hampir seluruh bagian selatan Sulawesi, berbatasan dengan Luwuk dan Mandar di sebelah utara. Armadanya berkuasa atas Selat Makassar, sebagian Laut Jawa, dan Laut Flores, dan Laut Aru. Dengan fokus pada penguasaan wilayah laut, Makassar menjadi sebuah kerajaan maritim dalam arti yang sesungguhnya. Pertumbuhan Makassar yang pesat tidak dapat dilepaskan dari peran para Mangkubumi atau Pa Bicara Buta, terutama Karaeng Matawaya dan putranya Karaeng Patingaloang. Karaeng Matawaya menjadi Mangkubumi di masa Sultan Alauddin, dan kemudian pemerintahan keduanya diteruskan oleh kedua anak mereka, Sultan Malikus Said dan Karaeng Patingaloang. Figur Karaeng Patingaloang ini sangat menarik. Ia seorang poliglot yang menguasai bahasa Latin, Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, Arab, Melayu, dan beberapa bahasa lain yang digunakan di Makassar waktu itu. Seorang misionaris Katolik yang tinggal di Makassar pada tahun 1646 mengaku bahwa Patingaloang berbicara bahasa Portugis seperti seorang penutur asli. Patingaloang bekerja di sebuah ruangan khusus seperti layaknya seorang terpelajar Eropa di masa itu, yang dilengkapi dengan perpustakaan yang dipenuhi buku, peta, dan atlas dunia. Dari ruangan itu juga ia mengatur diplomasi kerajaan dengan perwakilan Raja Spanyol di Manila, Raja Portugis di Goa, dan Raja Inggris dan penguasa Mekah. Di masa itu mengirim surat adalah tanda adanya hubungan diplomatik yang sangat penting, walau waktu untuk mengirimnya lama sekali, kadang sampai beberapa tahun. Bergantung pada rute perjalanan pembawa surat. Tapi ada satu negeri yang sulit ditaklukkan oleh Goa dan terletak justru di sebuah enklave kecil di bawah wilayah Kesultanan Makassar sendiri, yakni Bone. Seperti Goa Talo, Kesultanan Bone muncul pada akhir abad ke-14 dari persekutuan 7 negeri yang berdekatan bersepakat untuk menggabungkan kekuatan. Sejak awal hubungan keduanya, maksudnya hubungannya antara Makassar dan Bone, diwarnai perang dan damai dari masa ke masa, terutama karena sifat dominan dari para penguasa Makassar terhadap penguasa dan rakyat Bone. Berulang kali Bone melancarkan pemberontakan terhadap Makassar dan berulang kali pula pemberontakan itu dipatahkan. Salah satu tokoh pemberontakan itu adalah Aru Palaka. Pada tahun 1660 ia memimpin 10.000 orang dari Bone dan Sopeng untuk perang melawan Makassar. Perang berlangsung 3 bulan dan berakhir dengan kemenangan Makassar.
Setelah gagal, Rupalaka melarikan diri ke Buton dan akhirnya memutuskan untuk minta bantuan VOC di Batavia. Dan kisah yang sama berulang kembali. VOC yang sudah lama ingin menguasai Makassar bergembira menyambut kedatangan Rupalaka dan segera saja mengatur siasat untuk melancarkan serangan. 3 tahun mereka menyiapkan sebuah pasukan gabungan dan akhirnya pada tanggal 21 Desember 1666 armada VOC yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal Cornelis Speelman menyerang benteng Somba Opu di Makassar. Setelah perang, selama hampir setahun lamanya, yang melibatkan penguasa Buton, Ternate, Tidore, Bacan, Sopeng, dan lainnya, pihak Bone dan VOC, akhirnya Sultan Hasanuddin setuju untuk melakukan perundingan damai di Bungaya. VOC menuntut agar Makassar melepas semua daerah kekuasaannya di Sulawesi maupun daerah lainnya dan membiarkan VOC membangun benteng di kota perdagangan itu. Jadi selama bertahun-tahun penguasa Makassar di masa itu berhasil menolak rencana VOC untuk membangun benteng di kota mereka. Dengan perjanjian ini keadaan berubah. Dan perjanjian yang tidak adil membuat Sultan Hasanuddin kemudian kembali angkat senjata. Hanya saja posisinya sudah jauh lebih lemah. Pada tanggal 12 Juni 1669, setelah 1,5 tahun berperang, akhirnya benteng Somba Opu yang terkenal itu jatuh. Dan masa kejayaan Makassar sebagai sebuah kota perdagangan maritim internasional pun berakhir. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan sejarah dan Banten dan Makassar ini. Keduanya adalah pelabuhan dagang internasional yang tumbuh pesat di bawah kepemimpinan seorang raja yang cakap dan didampingi oleh penasihat yang ahli, Kiai Ngabehi Kaitsu dan asistennya Kiai Ngabehi Cakradana di Banten dan Kareng Matoaya dan Kareng Patingaloang di Makassar. Dalam penulisan sejarah mereka sering disebut sebagai patih atau perdana menteri. Tapi sebenarnya peran mereka juga penting sebagai intelektual di masanya. Kareng Patingaloang tidak hanya tertarik mempelajari bahasa, ia juga belajar matematik, ilmu alam, dan mendalami teks klasik barat tentang berbagai bidang dalam bahasa aslinya. Sayang terlalu sedikit yang kita tahu mengenai kegiatan dan pemikiran mereka. Tapi menilik catatan orang asing yang pernah berjumpa dengan mereka dan juga melihat keberhasilan mereka membangun kota-kota pelabuhan internasional di Asia, boleh jadi benar bahwa the age of commerce pada saat bersamaan juga merupakan masa tumbuh berkembangnya bermacam pengetahuan di Nusantara. Dugaan ini timbul tentu bukan hanya karena melihat kemampuan Kareng Patingaloang berbahasa asing, atau hubungan Kiai Ngabehi Cakradana dengan para petinggi militer Tiongkok di masa itu. Tapi karena fakta bahwa Banten dan Makassar adalah kota dagang raksasa untuk zamannya. Dan setiap kota seperti itu memerlukan pengetahuan, kemampuan merencanakan, kecakapan mengatur, ketangguhan memimpin, dan juga keberanian bertindak. Mengurus pedagang dan pelaut dari seluruh penjuru dunia dengan adat kebiasaan, bahasa, perangai, dan perilaku berbeda-beda tentu bukan hal yang mudah. Belum lagi mengurus para pemberontak, perompak, maling, dan pencurinya. Membangun kota tidak cukup dengan uang, pedang, dan meriam. Diperlukan pengetahuan cukup tentang sistem pelayaran, arah angin, teknologi maritim, adat kebiasaan dan bahasa dari semua kalangan yang singgah maupun menetap. Diperlukan pengetahuan cukup tentang kebiasaan mereka, tentang penyakit yang mereka bawa, tentang keanehan dan keganjilan yang bisa menjadi penyulut perkara. Pencatatan menjadi mutlak, karena hanya dengan begitu orang bisa tahu apakah perdagangan sedang berjalan baik atau tidak. Singkatnya, kekuasaan politik dan pertumbuhan perdagangan bertumpu pada pengetahuan dan organisasi. Kesultanan Banten, Makassar, Aceh, Mataram, Ternate, Tidore, dan semua saja kekuasaan pribumi yang masih bertahan di abad ke-17 yang menentukan itu adalah kekuasaan feodal. Dengan mengangkat berbagai pencapaian penting dari kerajaan maritim ini, saya tidak sedang mengatakan bahwa sebaiknya kita kembali kepada kebudayaan dan kekuasaan feodal, di mana seorang penguasa seperti digambarkan Pramudia dalam Arus Balik menggunakan punggung bawahannya sebagai pijakan untuk naik ke punggung kudanya. Tapi sebaliknya kita tidak mempelajari feodalisme dengan sentimen moral dan generalisasi. Untuk memahami arus balik kebudayaan dalam sejarah kita, perlu menjawab mengapa semua kerajaan maritim itu gagal menghadang laju ekspansi kekuasaan Eropa di Nusantara. Padahal jika melihat sejarahnya,
beberapa kerajaan maritim itu termasuk apa yang oleh Soekarno disebut sebagai feodalisme yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan untuk berkembang. Dan yang umpamanya tidak diganggu hidupnya oleh imperialisme asing, niscaya bisa meneruskan perjalanannya, bisa menyelesaikan evolusi, yakni niscaya bisa hamil dan akhirnya melahirkan suatu pergaulan hidup modern yang sehat pula. Dengan kata lain, jika saja Perang Makassar tidak terjadi, dan Sultan Ageng Tirtayasa tidak dikhianati oleh anaknya sendiri, maka mungkin rakyat Nusantara bisa memasuki pergaulan hidup modern yang sehat dengan cara mereka sendiri. Soekarno kemudian membandingkan feodalisme yang penuh dengan kemungkinan ini dengan apa yang disebutnya feodalisme sakit-sakitan, yang sudah kehilangan gairah seperti Tuban di masa Widanggaleng. Kematian gagasan yang direpresentasikan oleh kematian Rama Celuring, tokoh guru yang dibunuh oleh kepala desa karena kata-katanya kemudian disempurnakan oleh feodalisme sakit-sakitan sang adipati. Benar belaka Kareng Patingaloang ketika menyebut penyebab hancurnya sebuah negeri adalah ketika raja tidak mau diperingatkan dan tidak ada lagi kaum cendekiawan yang memberi nasihat kepada raja itu. Ketika satu demi satu kerajaan maritim di Nusantara takluk atau terikat pada VOC, maka dengan sendirinya gerak menuju pergaulan hidup modern yang sehat menjadi terhambat. Dalam keadaan terikat pada VOC, setidaknya secara politik dan ekonomi, maka pencarian pengetahuan tidak lagi diutamakan. Para penguasa dan penasihat tidak lagi harus berpikir sendiri, mencari jalan untuk membuat negerinya berkembang. Dan disinilah kedaulatan tumbang. Dan saya kira inilah akar historis dari kebudayaan yang serba tunduk dan tanpa inisiatif. Ketika VOC melancarkan operasi Hongi Tochten atau pelayaran keliling yang merusak perkebunan lada dan pala untuk menjamin monopoli dagang mereka di kawasan Maluku, yang diserang bukan hanya tanaman dan kehidupan ekonomi, tapi juga kebudayaan yang memungkinkan orang Maluku bertahan hidup mandiri sebagai komunitas maritim. Perkembangan serupa bisa kita lihat hari ini. Di banyak tempat di mana penggusuran tanah oleh pertambangan dan perkebunan terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis. Ribuan komunitas adat, komunitas tani, komunitas yang menyambung hidup dari hasil hutan tidak saja kehilangan tanah, tapi kehilangan keseluruhan cara hidup. Dengan kata lain, kehilangan kebudayaan. Seiring dengan meluasnya kekuasaan VOC, kekuasaan kerajaan maritim semakin sempit. Kendali komunitas maritim atas hidup mereka sendiri semakin lemah, dan kebudayaan maritim di Nusantara pun semakin surut. Gerak memunggungi laut terjadi di mana-mana, dan yang paling mencolok di antaranya terjadi di Jawa. Setelah Majapahit runtuh, dan Demak muncul sebagai kekuatan politik terpenting di pantai utara Jawa, ruang politik dan kebudayaan kerajaan maritim di Jawa sudah sangat menciut. Dari semua ekspedisi kerajaan Demak mungkin hanya Banten yang bisa dibilang berhasil. Dan itu pun karena orang yang awalnya ditunjuk oleh Demak untuk memimpin Banten akhirnya memilih memisahkan diri dari Demak. Dengan sisa kekayaan dan kekuatan militer, para penguasa di Jawa Tengah mencoba bangkit kembali. Dimulai dengan Sultan Agung yang masih bergairah memperluas kekuasaannya dan berturut-turut menaklukkan sejumlah kota di Jawa bagian tengah dan timur, Madura, Kalimantan, dan Sumatera. Di puncak kejayaannya antara 1622 sampai 1645, ia menguasai hampir seluruh Jawa dan Madura dan bisa memperluas daerah inti kerajaannya dari Bagelan di sebelah barat sampai Keduang di sebelah timur dan Kedu di sebelah utara. Ia juga memperlihatkan kemampuan membangun gedung, jalan, dan jembatan yang menakjubkan bagi orang Eropa sekalipun. Tapi pada saat bersamaan ia menarik pusat kerajaan dari pesisir utara ke pedalaman dan menutup dua pelabuhan penting, Tuban dan Surabaya. Reorientasi ini membuat penduduk akhirnya bergantung pada pertanian dan meninggalkan kebudayaan maritim yang mereka hidupi selama berabad-abad. Kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa mulai mengecil sampai akhirnya dicaplok oleh VOC atau mati sendiri. Gerak memunggungi laut ini diteruskan oleh keturunannya, Amangkurat I, yang memerintah antara 1646 sampai 1677. Amangkurat I bahkan bergerak lebih jauh, memutus hubungan dengan Makassar yang saat itu justru sedang mencapai puncak kejayaannya. Dan sebagai gantinya ia malah coba menjalin hubungan dengan VOC.
Ketika rangkaian strateginya ini dipersoalkan, Amangkurat I justru membunuh semua penasihat senior yang dulu membantu ayahnya. Dan ketika adiknya menentang pembunuhan terhadap para penasihat senior itu, ia juga dibunuh. Kekuasaan dan pengetahuan sepenuhnya tercerai, dan satu persatu wilayah kekuasaannya terlepas, baik karena pemberontakan maupun karena intervensi VOC. Di akhir abad ke-17 yang menentukan itu, wilayah Mataram yang sempat membesar di masa Sultan Agung kembali menciut. Dan para penguasanya kehilangan kendali sama sekali atas Laut Jawa yang pernah menjadi basis kekuasaan mereka di masa lalu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kekalahan demi kekalahan yang diderita kerajaan dan komunitas maritim di Nusantara tidak hanya mengubah peta politik dan jalur perdagangan maritim, tapi mengubah kebudayaan masyarakat secara mendasar. Di masa kejayaan dunia maritim Nusantara antara pertengahan abad ke-15 dan akhir abad ke-17, para pengarung lautan memiliki tingkat pengetahuan, organisasi kerja, dan imajinasi politik yang luar biasa. Bayangkan, kalau kita lihat sejarah Gorontalo atau sejarah Bone, ada 9 penguasa feodal bersepakat untuk membangun kekuatan bersama menjadi salah satu kekuatan dunia. Sementara hari ini bersepakat membagi kedudukan di DPR saja susah. Ya. Lantas kita mau mimpi jadi bangsa besar, super. Tingkat pengetahuan yang tinggi dan organisasi kerja yang kuat di masa itu didorong oleh kebutuhan nyata karena menghadapi alam yang luar biasa, lautan. Lihat misalnya pembagian kerja di kapal. Di pucuk pimpinannya adalah pemilik kapal, nahkoda laut dan nahkoda darat, dibagi dua. Yang satu ngurusnya pelayarannya, ketika sampai di darat, nahkoda darat mengurus perdagangan. Lantas ada juru mudi dan juru batu yang bertanggung jawab atas karang dan gosong di perairan dangkal. Ada mualim dan pandu laut yang membawa kapal, serta mualim kecil yang mengurus tali temali kapal dan arah angin. Di tingkat yang lebih rendah adalah para tukang yang dipimpin oleh seorang tukang agung. Sisi kiri dan kanan serta bagian tengah lambung kapal diurus oleh tukang yang berbeda. Lantas ada tukang yang mengurus ruangan dalam kapal dan yang mengurus layar. Di bawah lapisan itu lagi ada awak kapal yang dipimpin oleh seorang mandor. Para awak ini dibagi ke dalam kategori orang banyak, artinya pekerja bebas yang menerima upah, dan orang abdi atau budak. Para asisten disebut muda-muda. Mereka tidak mengurus pelayaran, tapi selalu mendampingi nahkoda dan para petinggi ketika turun ke darat. Kategori penumpang juga berbeda bergantung pada ukuran kapal dan begitu seterusnya. Pembagian kerja semuanya terkait tanggung jawab. Jabatan diadakan karena kebutuhan dengan fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Tidak seperti sekarang. Mengarungi laut memerlukan ketepatan dan kecepatan dan terutama kerjasama erat di antara semua unsur. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal dan merugikan semua pihak. Kesadaran akan kebersamaan ini adalah modal penting bagi tumbuhnya kebudayaan yang solid. Di Malaka, pembagian kerja yang kompleks bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Malaka yang disusun pada masa kekuasaan Sultan Musa Farsah antara 1445 sampai 1458. Di Makassar, aturan serupa dituangkan ke dalam pasal-pasal Amanagapa yang disusun pada tahun 1676 di masa pemerintahan Karaeng Patingaloang. Di titik inilah kebudayaan bertemu dengan kekuasaan yang kemudian melahirkan tatanan. Setiap kerajaan maritim dan kota pelabuhan besar maupun kecil memiliki aturan dengan kesadaran akan adanya aturan di tempat lain juga. Diperlukan penelitian lebih mendalam tentunya untuk memahami saling pengaruh di antara kerajaan maritim dan kota pelabuhan ini secara konkret. Tapi untuk sementara cukup aman untuk dikatakan bahwa jaringan pelayaran di Nusantara saat itu sudah memperlihatkan kesatuan yang kompleks. Para pemimpin di masa itu punya kemampuan menangkap denyut kehidupan maritim dan merangkainya sebagai kesatuan. Bukan karena ada ideologi nasionalisme, tapi karena hanya dengan muncul sebagai kesatuan mereka bisa bergerak maju. Bahwa mereka tidak membayangkan Indonesia modern yang merdeka itu sudah jelas. Tapi bahwa mereka membayangkan kesatuan yang lebih luas dari kampung halamannya sendiri juga tidak bisa disangkal. Seluruh pengetahuan, kemampuan organisasi, kemampuan menangkap denyut kehidupan ini semakin menurun seiring dengan berkurangnya kekuasaan mereka atas lautan. Untuk apa aturan yang rumit mengenai pembagian kerja di kapal kalau tidak ada lagi kapal besar yang tersisa? Untuk apa kapal besar kalau kekuatan untuk melindunginya tidak ada? Untuk apa melindungi yang lain kalau mengurus diri sendiri saja sudah susah? Dan kebudayaan maritim pun runtuh secara bertahap.
Komunitas pesisir yang semula terkait atau malah menjadi bagian dari kekuasaan yang lebih luas, sekarang terlepas dan diabaikan. Ritme kehidupan yang sempat dipersatukan kini tercerai dan semua komunitas kembali pada ritmenya sendiri. Sebagian menghilang untuk selamanya, sebagian lain dengan keras kepala bertahan menghadapi zaman, terasing satu sama lain dengan ritme yang tidak bersambungan. Tidore tidak lagi mengenal Gresik, Jepara tidak lagi mengenal Jambi dan Patani, Tuban tidak lagi mengenal Manila, Banten tidak lagi mengenal Aru. Proses kemerosotan kebudayaan maritim berlangsung selama sekurangnya 200 tahun. Dengan akses laut yang terbatas, kehidupan berorientasi pada daratan. Pengaruhnya bisa terlihat dari kekeliruan yang terus berulang ketika menerjemahkan konsep archipelagic state sebagai negara kepulauan. Asal-usul istilah dalam konteks ini sangat penting. Dan ini peringatan dari Profesor Lapian dalam disertasinya. Kata archipelago berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu archi yang berarti utama dan pelagos yang berarti laut. Jadi jika digabungkan maka archipelago berarti laut yang utama. Atau dalam rumusan Profesor Lapian, lautan yang ditaburi pulau-pulau. Perbedaan pengertian ini bukan persoalan etimologi dan semantik belaka, tapi persoalan cara pandang. Dengan menyebut negara kepulauan, maka laut dilihat sebagai pembatas atau penghalang antara pulau yang satu dengan yang lain. Tidak heran jika solusi yang kemudian dicari adalah membuat jembatan penghubung, seperti megaproyek jembatan Selat Sunda. Kita bersyukur bahwa akhirnya pemerintahan ini memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan jembatan itu. Tapi dengan menyebut negara lautan yang ditaburi pulau-pulau, maka fokus utamanya adalah laut. Dalam konteks ini, langkah Perdana Menteri Juanda Kartawijaya yang mendeklarasikan Indonesia sebagai sebuah archipelagic state pada tanggal 13 Desember 1957 adalah terobosan luar biasa. Dalam deklarasi itu dikatakan segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Deklarasi itu dengan sendirinya seketika menambah luas wilayah Indonesia 2,5 kali lipat. Dan yang lebih penting dari itu, membuka kemungkinan Indonesia untuk mengelola sumber daya secara berbeda dengan adanya kedaulatan penuh secara politik dan hukum atas lautannya. Sejarah kekuasaan atas lautan yang 200 tahun lamanya dibalik dengan sebuah deklarasi. Masalahnya, fokus dan tujuan dari para perumus deklarasi itu sendiri sangat terbatas pada masalah pertahanan dan keamanan wilayah. Aturan yang lama, aturan Belanda dari tahun 1939, memungkinkan kapal asing mengarungi perairan Indonesia dengan bebas. Pada masa itu, pada tahun 1956, itu dianggap ancaman, terutama ketika hubungan Indonesia dengan Belanda menurun drastis akibat keluarnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1956 yang membatalkan hasil konferensi Meja Bundar dan membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk mengambil alih aset atau melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Sedikit cerita sejarah. Konferensi Meja Bundar ini antara lain memutuskan bahwa semua milik di masa kolonial setelah kemerdekaan harus dikembalikan kepada pemilik asli. Sehingga pada tahun 50, tahun 51, 52 ketika banyak orang kemudian kembali, mereka mengambil apa yang dulu menjadi milik mereka. Pemerintah Indonesia di bawah kesepakatan itu juga diwajibkan
untuk membayar hutang-hutang Hindia Belanda, ya, termasuk di dalamnya biaya perang yang digunakan oleh Belanda untuk memerangi Indonesia. Itu konferensi meja bundar. Ketentuan lain mengatakan bahwa orang Eropa yang bekerja di dalam pemerintahan Hindia Belanda harus dipekerjakan kembali dan tetap digaji dengan standar gaji Eropa. Jadi di masa itu mungkin seorang direktur di dalam departemen bisa lebih tinggi gaji daripada seorang presiden. Ya. Kalau sekarang gajinya pasti lebih rendah walaupun pendapatannya belum tentu. Walaupun ancaman itu dianggap nyata, perumusan konsep untuk menegakkan kedaulatan Indonesia atas wilayah laut memakan waktu cukup lama. Baru setahun kemudian, Perdana Menteri Juanda menunjuk ahli hukum laut, Mokhtar Kusuma Atmaja, yang juga pernah tampil dalam forum ini, untuk menemukan rumusan yang tepat. Adalah Mokhtar Kusuma Atmaja yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di masa Soeharto, yang kemudian merumuskan Indonesia sebagai sebuah archipelagic state. Latar belakang sejarah ini penting agar kita paham bahwa deklarasi Juanda sejak awal bertolak dari kepentingan pertahanan dan keamanan yang intinya adalah menetapkan larangan bagi pihak lain memasuki wilayah perairan Indonesia. Titik tekannya adalah pada larangan dan bukan pada apa yang perlu dilakukan agar wilayah tersebut berkembang atau membantu perkembangan yang lain. Dari segi ini, deklarasinya mirip dengan klaim atas lahan yang luas yang melarang orang lain untuk masuk, tapi kemudian lahan itu sendiri dibiarkan mangkrak selama bertahun-tahun. Secara hukum, deklarasi itu baru diterima pada tahun 1982 dengan keluarnya UN Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Konvensi itu sendiri baru diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia 3 tahun sesudahnya melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Tapi setelah itu ada jeda yang amat lama untuk mengisi ruang tersebut dengan perangkat hukum yang lebih spesifik, yakni Undang-Undang Kelautan yang baru disetujui oleh DPR pada tanggal 29 September tahun ini. Undang-Undang Kelautan pertama setelah 69 tahun archipelagic state ini merdeka. Jika di tingkat hukum begitu banyak masalah, di tingkat praktek, hambatan untuk mengklaim kembali ruang maritim itu jauh lebih rumit. Ketika pemerintah Indonesia dengan semangat pembatalan kesepakatan KMB akhirnya memutuskan untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan pelayaran Belanda KPM pada tahun 1960, tidak ada lagi kapal yang tersisa. Kebanyakan dari kapal itu sudah dibawa pergi 2 tahun sebelumnya ketika gelombang nasionalisasi mulai menguat. Entah tidak ada persiapan atau tidak ada kemampuan atau kombinasi keduanya, yang pasti kapal-kapal Belanda itu pergi tanpa dihalangi. Memang, kemampuan Angkatan Laut Indonesia pada masa itu masih terbatas. Baru pada tahun 1960-an, dengan adanya bantuan peralatan dari Uni Soviet dan Eropa Timur, Angkatan Laut bisa tumbuh sebagai kekuatan yang signifikan di Asia. Ketika mulai melakukan riset untuk pidato kebudayaan ini, saya mendapat kesan bahwa keadaan sudah jauh lebih baik dari segi peralatan, teknologi, pengetahuan, dan organisasi. Sampai kemudian beberapa hari lalu media melaporkan temuan yang disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bahwa dari 70 kapal patroli TNI Angkatan Laut hanya 10 unit yang dapat beroperasi. Dan dalam kenyataannya setiap hari hanya 3 kapal yang beroperasi. Polri tidak jauh berbeda. Dari 490 unit kapal patroli hanya separuh yang bisa beroperasi. Dan itu pun hanya 10 hari dalam sebulan. Dan dari 10 hari juga hanya 2 jam per hari. Lalu kita ribut soal illegal fishing dan pencurian ikan. Di bidang perdagangan halnya sama saja. Data bongkar muat di 4 pelabuhan besar menunjukkan tingginya Data bongkar muat di 4 pelabuhan besar menunjukkan tingginya angka bongkar atau impor dibandingkan angka muat atau ekspor dalam 10 tahun terakhir. Sampai hari ini, mengimpor jeruk dari Shanghai masih lebih murah daripada mengangkut jeruk dari Pontianak ke Jakarta. Defisit perdagangan masih terus terjadi, yang membuktikan arus masih mengalir dari utara ke selatan dan bukan sebaliknya. Arus yang mengalir deras dari utara ini tidak dapat dihadapi hanya dengan membuat kebijakan baru, menambah jumlah kapal, mengembangkan infrastruktur, memberi insentif bagi penanam modal, karena seperti saya utarakan di awal, masalah sejatinya adalah masalah kebudayaan.
Tentu saja kita tidak bisa mengembalikan kehidupan maritim seperti 200 atau 300 tahun lalu begitu saja. Dan saya kira juga bukan itu yang kita perlukan. Masalahnya bukan mengembalikan kebudayaan yang hilang, tapi bagaimana menghidupkan kembali kemampuan sistem pengetahuan, cara pandang dan cara hidup, singkatnya kebudayaan yang dikerdilkan selama sekurangnya 200 tahun. Setelah kejatuhan kerajaan-kerajaan maritim Nusantara di akhir abad ke-17, kehidupan masyarakat maritim dan pesisir dalam berbagai bentuknya masih terus berlangsung, walau terserak dan diabaikan. Masalah kita sekarang adalah merajut tali sambung yang bisa mempertemukan berbagai pemikiran dan praktek ini sebagai sebuah kesatuan. Karena hanya sebagai kesatuan kita dapat menghadapi arus dari utara yang begitu besar. Sekarang kita tidak lagi bicara tentang kolonialisme Eropa dari abad lalu, tapi tentang negeri tetangga sendiri dan juga Tiongkok. Inilah arus dari utara yang dominan hari ini. Saudara sekalian yang saya hormati, dunia tempat kita hidup sekarang ini tentu lebih kompleks daripada 200 tahun lalu. Dan saya memang tidak menganjurkan kita mencari jawaban mudah di dalam sejarah. Dengan merujuk pada masa lalu yang jauh, saya ingin mengingatkan kita semua mengenai transformasi besar yang terjadi dalam sejarah dan membuat kita ada dalam situasi seperti sekarang ini. Arus balik karya Pramudia Anantatur disebut novel sejarah bukan semata karena latarnya mengambil tempat di Tuban 500 tahun lalu, tapi karena novel itu menggambarkan sebuah transformasi yang hebat, sebuah arus balik yang hebat dalam sejarah perairan kita. Sejarah sebagai kritik bertujuan mengenali semua kekuatan yang membentuk transformasi itu. Kesadaran inilah yang akan menjadi landasan bagi transformasi besar di masa mendatang. Perjalanan kita menuju arah itu akan berat karena menyangkut perubahan kebudayaan yang sangat mendasar. Tapi perjalanan yang paling ringan sekalipun tidak akan tuntas jika tidak ada langkah yang diambil. Menurut hemat saya, tubuh kolektif kita akan bisa bergulir ke arah itu jika setidaknya ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama, yang paling mendasar adalah menyadari ruang sosial dan kultural secara utuh. Banyak penduduk Jakarta tidak menyadari bahwa mereka hidup di kota pesisir. Marunda, Sunda Kelapa, Tanjung Priuk, Cilincing adalah daerah yang mungkin tidak terlalu jauh secara fisik dalam keadaan normal, malam hari maksudnya. Kita mungkin bisa sampai dari sini ke sana dalam waktu 30 menit. Jadi tidak terlalu jauh secara fisik, tapi amat jauh secara mental. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Laut menawarkan jasa angkutan laut gratis untuk para pemudik yang ingin membawa sepeda motor pulang ke kampungnya. Tapi laporan media menunjukkan bahwa fasilitas itu sepi peminat. Orang rupanya lebih memilih berdesakan di jalan raya dengan resiko nyawa daripada menikmati fasilitas kapal laut yang gratis. Saya kira ini bukan juga sekedar masalah kenyamanan, tapi terkait dengan kebiasaan, cara pandang, cara hidup selama ini. Singkatnya, masalah kebudayaan. Keseluruhan hidup kita diorganisasi dan diatur dengan fokus pada daratan. Dan dari sini lahir bermacam rencana absurd seperti reklamasi Tanjung Benoa di Bali yang akan menimbun laut menjadi daratan. Kita perlu cara pandang baru. Kita perlu imajinasi baru. Kekalahan demi kekalahan sebagai kesatuan di masa lalu membuat negeri ini tercerai-berai ke dalam satuan-satuan yang membentuk dunia kecilnya sendiri. Kita menjadi a nation of small things yang sulit berpikir dan bergerak sebagai kesatuan, sebagai bangsa. Tentu saja small things ini tidak jelek pada dirinya. Small things ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa asal diorganisasi dengan baik. Kita ingat dalam krisis ekonomi 1998 yang merontokkan banyak usaha besar di negeri ini, justru usaha kecil dan menengah yang terbukti tangguh. Usaha kecil dan menengah ini yang menyerap tenaga kerja paling banyak dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian secara keseluruhan. Masalah kita sekarang adalah bagaimana menghimpun yang besar dan yang kecil sebagai sebuah kesatuan. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang besar agar dapat mengeksploitasi laut, seperti halnya kita mengeksploitasi sumber daya di daratan. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang besar dan hidup dari kekerdilan bangsa lain. Kita perlu imajinasi baru dan cara kerja baru, bukan agar menjadi bangsa yang asal besar, tapi menjadi bangsa yang berguna. Dari mana kesadaran imajinasi seperti itu bisa datang? Sederhana saja, dari aksi.
dari tindakan. Kita tidak perlu rencana besar atau cetak biru tentang kebudayaan. Kita perlu tindakan. Pemikiran dan rencana sudah berlimpah dan segera akan atau sudah menjadi superfluous jika tidak disambung dengan tindakan. Di sini saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang beberapa inspeksi mendadaknya membuka kesadaran publik bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam pengelolaan dunia maritim kita. Orang dengan keahlian mengurus small things seperti inilah yang diperlukan untuk membayangkan tatanan baru di masa mendatang. Bukan satu orang planner atau perencana yang punya 1000 mimpi, tapi seorang pelaku yang perbuatannya bisa menggerakkan mimpi 1000 orang. Adalah tugas intelektual untuk merangkum dan mengerangkai berbagai macam aksi dan tindakan itu sehingga bisa menjadi kesatuan dan kekuatan. Tindakan yang tepat mengandaikan adanya pengetahuan cukup mengenai kejahatan yang hendak diubah. Dan disinilah pentingnya kemampuan untuk mendengarkan. Inilah hal ketiga yang perlu kita lakukan. Kita perlu meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan beragam ritme kehidupan dalam masyarakat dan keluar dari belenggu bahwa ritme yang satu lebih unggul dari ritme yang lain. Tentu ini bukan hal yang mudah. Kita hidup di dunia yang ramai dan bising, sehingga kadang sulit menentukan apa yang perlu kita dengar dan apa yang tidak perlu kita dengar. Di tengah kebisingan itu, kita akhirnya membiarkan algoritma mesin yang memilah timbunan informasi dan menghadirkannya sebagai kenyataan dalam bentuk trending topic. Kita perlu keluar dari jebakan itu, lalu belajar mendengarkan dengan sabar, memilah suara yang semula tampil sebagai kacauan dan mengolahnya sebagai kesatuan. Dan saya kira, kalau semua itu dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan, saya percaya kita akan menemukan kembali ritme kita sebagai kesatuan, sebagai bangsa. Terima kasih. Tahun depan kita sudah masuk ke ASEAN Economic Community. Kita nggak ngerti sebetulnya nanti kita akan jadi seperti apa, nggak ngerti. Apakah kita yang diserbu, ataukah kita bisa menyerbu? Belum tahu. Kita belum tahu. Tapi menurut saya kalau kita dari dini sudah melakukan pembangunan sumber daya manusia, pembentukan karakter anak, mulai sejak SD, SMP, SMA, yang muncul nanti ada sebuah etos kerja.